Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi menurut Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Azhara Ari Yuniar bersama rekan saya Baskara Pradipta. Pertama akan pemikiran ekonomi menurut Al-Ghazali. Yang pertama ada pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Al-Ghazali membangun dasar-dasar dari apa yang kemudian dikenal sebagai semangat kapitalisme. Bagi Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam. Segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Yang pertama ada permintaan, penawaran harga, dan laba. Al-Ghazali juga memahami konsep elastisitas permintaan yang dinyatakan dengan mengurangi margin keuntungan dengan menjual sesuai harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Al-Ghazali juga menyadari permintaan harga inelastis. Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Ia menyatakan bahwa laba normal berkisar antara 5-10% dari harga barang. Selanjutnya ada etika perilaku pasar dalam pandangan Al-Ghazali. Pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Aktivitas produksi, Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya. Yang pertama ada produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Pada prinsipnya, negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan barang-barang pokok. Yang kedua, hierarki produksi. Ada meliputi industri dasar, yakni industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Kemudian ada aktivitas penyokong, yaitu aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar. Yang terakhir ada aktivitas komplementer, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan industri dasar. Selanjutnya ada tahapan produksi, spesialisasi, dan keterkaitannya. Al-Ghazali mengidentifikasikan 3 tingkatan persaingan. Yang pertama ada persaingan yang wajib, yaitu persaingan yang berhubungan dengan kewajiban agama. Yang kedua ada persaingan yang disukai, yaitu yang berhubungan dengan perolehan barang, kebutuhan pokok. Yang ketiga ada kebutuhan pokok, persaingan yang tidak diperbolehkan, yaitu yang berhubungan dengan barang-barang mewah, barter, dan evolusi uang. Salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Dalam problema barter dan kebutuhan terhadap uang, yang pertama ada kurang memiliki angka penyebutan yang sama, yaitu lack of common denominator. Kemudian ada barang yang tidak dapat dibagi-bagi, yaitu invisibility of goods. Dan ketiga ada keharusan adanya 2 keinginan yang sama, yaitu double coincidence of wants. Terus ada uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan bertentangan dengan hukum ilahi. Uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam pertukaran. Yang ketiga ada pemalsuan dan penurunan nilai uang dapat diproduksi secara pribadi hanya dengan membawa emas dan perak yang sudah ditambang ke percetakan. Yang keempat ada larangan riba. Riba merupakan praktik penyalahgunaan fungsi uang yang berbahaya, sebagaimana penimbunan barang untuk kepentingan individual. Kemudian ada peran negara dan keuangan publik. Negara sebagai lembaga yang penting bagi perjalanan aktivitas ekonomi. Yang pertama ada kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Untuk meningkatkan kemakmuran perekonomian negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, keamanan, serta stabilitas. Yang kedua ada keuangan publik. Dalam kitab Ihya Ulum ad-Din, Al-Ghazali mengidentifikasikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Contohnya ada sumber pendapatan negara, utang publik, serta pengeluaran publik. Tokoh selanjutnya yaitu ada Ibnu Taimiyah yang memiliki nama lengkap Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah bin Al-Khadir bin Muhammad. Beliau dilahirkan di Haran, sebuah kota induk Jazirah Arabia yang terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal 661 Hijriah atau pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi, sudah bisa menghafal Al-Quran dan juga sudah menyelesaikan pendidikannya di bidang
Baskara Pradipta utama akan melanjutkan penjelasan Azhara tentang pemikiran ekonomi menurut Ibnu Taimiyah. Pencetangan uang sebagai alat tukar resmi. Karena desakan kebutuhan masyarakat terhadap mata uang dengan pecahan yang lebih kecil, maka Sultan Kamil Ayyubi memperkenalkan mata uang baru yang berasal dari tembaga yang disebut dengan fulus. Yang inilah yang kelak kemudian menginspirasi pemerintahan Sultan Kitbuga dan Sultan Zahir Burkuk untuk mencetak fulus dalam jumlah sangat besar dan dengan nominal yang melebihi kandungan tembaganya. Lalu ada implikasi penerapan lebih dari satu standar mata uang. Sultan Kitbuga menetapkan bahwa nilai fulus ditentukan berdasarkan beratnya dan bukan berdasarkan nilai nominalnya. Namun pencetakan fulus dalam jumlah besar masih dilakukan oleh Sultan Zahir Barkuk dengan mengimpor tembaga dari negara-negara Eropa. Namun dirham semakin menghilang dari peredaran dan inflasi semakin melambung yang ditandai dengan semakin meningkatnya harga-harga produk. Dirham juga mengalami perubahan komposisi kandungan pada zaman pemerintahan Nasir. Satu dirham yang semula mengandung 2/3 perak dan 1/3 tembaga sekarang menjadi terdiri atas 1/3 perak dan 2/3 tembaga. Dan pada saat pemerintahan di bawah cucu Nasir, yaitu Nasir Hasan pada abad ke-1358 Masehi, pemerintah menetapkan keputusan bahwa fulus yang sedang beredar di masyarakat dinyatakan tidak berlaku lagi dan pemerintah mengeluarkan uang baru sebagai penggantinya. Lalu selanjutnya ada beberapa pemikiran ekonomi menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama ada konsep nilai dan harga. Ibnu Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah menulis secara khusus satu bab yang berjudul tentang harga-harga di kota. Menurutnya, apabila sebuah kota berkembang pesat, mengalami kemajuan dan penduduknya padat, maka persediaan bahan makanan pokok melimpah. Hal ini dapat diartikan penawaran meningkat yang berakibat pada murahnya harga barang pokok tersebut. Ibnu Khaldun juga mengemukakan konsep secara utuh di mana nilai tukar suatu barang atau jasa tergantung pada manfaat dan biaya kerjanya. Artinya yang menjadi faktor penentu nilai adalah unsur kerja dan biaya, unsur produksi dan biaya, serta unsur dan manfaatnya. Lalu yang kedua ada konsep supply dan demand. Menurutnya, supply bahan pokok di kota besar jauh lebih besar daripada supply bahan pokok di penduduk desa atau kota kecil. Penduduk kota besar memiliki suplai bahan pokok yang berlimpah yang melebihi kebutuhannya, sehingga harga bahan pokok di kota besar relatif lebih murah. Sementara itu suplai bahan pokok di desa relatif sedikit, dikarenakan orang-orang khawatir kehabisan makanan, sehingga harganya relatif lebih mahal. Lalu ada konsep produksi. Menurut Ibnu Khaldun, neraca pembayaran yang positif di suatu negara akan meningkatkan kekayaan negara tersebut. Hal ini disebabkan karena pembayaran positif memiliki dua alasan. Yang pertama ada tingkat produksi negara tersebut untuk suatu jenis komoditi lebih tinggi daripada tingkat permintaan domestiknya. Dan yang kedua ada tingkat efisiensi produksi negara tersebut lebih tinggi dibandingkan negara lain. Dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi, komoditi suatu negara mampu masuk ke negara lain dengan harga yang lebih kompetitif. Lalu yang ada juga konsep utilitas. Ibnu Khaldun memasukkan faktor manfaat utilitas sebagai pisau analisis dalam teori nilai dan harga. Jika tidak ada manfaat, maka barang tidak ada nilainya. Hal ini sejalan dengan hukum pertambahan manfaat yang semakin menurun, suatu teori yang mengatakan bahwa ketika jumlah barang meningkat, maka tingkat utilitasnya meningkat, tetapi lama-kelamaan pertambahan tersebut bukan saja menurunkan nilai utilitasnya, tetapi bahkan menjadi negatif. Lalu ada konsep uang. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa kekayaan negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang, tetapi oleh tingkat produksi dan neraca pembayaran positif. Negara yang mampu memproduksi adalah negara yang produksinya lebih besar daripada tingkat kebutuhan domestiknya. Sekaligus efisiensi dalam produksinya. Menurutnya, uang bisa saja terbuat dari selain emas dan perak. Hal terpenting adalah menjadikan emas dan perak sebagai standar nilai uang, sementara pemerintahan menetapkan nilainya secara konsisten. Dan yang terakhir ada konsep kebijakan fiskal dan moneter. Dalam masalah peningkatan belanja negara,
Ibnu Khaldun melihat korelasi positif terhadap pendapatan per kapita. Sebaliknya, penurunan belanja negara menunjukkan adanya keruwetan bagi pendapatan per kapita. Beliau merumuskan teori yang mengatakan apabila belanja negara sedikit, maka pendapatan pun sedikit. Beliau mengajukan teori bahwa apabila pajak meningkat, maka pendapatan negara akan berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun menggunakan logika terbalik, di mana biasanya bila pungutan pajak bertambah, maka pendapatan negara bertambah pula. Beliau melihat adanya efek negatif bagi kondisi investasi dan kerja atas banyaknya atau besarnya pajak atau biaya yang dikenakan. Sekian dari kelompok kami, Azhara dan Baskara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.